sedikit. Emang aku baru datang dari Indonesia sampai ke sini karena Covid gak pernah keluar ya. Jadi kebanyakan di rumah, keluarga hanya ke gereja. Terus gereja ternyata nggak boleh juga. Akhirnya aku di rumah. Nggak pernah ngikut hari Sabtu, hari Selasa, hari apa ya? Hanya ikut cuman minggu aja. Begitu dibuka lagi, Pak Mul itu tiap ada dia mesti ikut. Aku tuh selalu diajak, tapi nggak pernah mau. Aku tuh maunya hanya cuman di rumah, ke gereja, ngeliat streaming aja, lihat di TV. Jadi nggak ganggu kerjaan aku di rumah. Gitu. Jadi aku tuh nggak pernah. Tiba-tiba kemarin tuh ya, mungkin Tuhan tuh dia pikir, loh ini anak biasanya di Indo aja aktif gitu ya, terus nggak ikut ke Komsel gitu. Ini kok enak aja cuma lihat streaming gitu loh. Ya, udah padahal udah dikasih kesempatan, udah buka gitu loh di sini kok nggak mau gitu loh, nggak mau ikut gitu loh. Itu tuh mesti membantah aja itu dalam hati itu. Aduh mak, aku masih sibuk banyak kerjaan gitu loh. Nanti kalau nggak aku kerjain tuh nggak ada yang kerjain selain aku sendiri kerjaanku gitu loh. Jadi aku kalau pergi begini numpuk kerjaanku gitu loh. Ya kan, jadi aku pikir nggak deh, udah sering aja di rumah. Ternyata waktu hari Jumat ya kemarin, waktu hari Jumat itu tahu-tahu kerjaan itu bisa nggak ada yang aku kerjain. Bingung nggak, ini ada apa, ngapain aku di rumah gitu loh ya. Terus ternyata ingin tahu-tahu bisa kepingin gitu, kita itu menyembah Tuhan gitu, ingin memuji-muji Tuhan gitu. Aduh, orang mungkin ibu-ibu pernah ya, kalau orang bunting itu kalau ngidam itu rasanya gimana? Kepengen gitu loh, nggak ada yang gerakin tuh kepengen. Tahu-tahu bangun pagi, terus habis itu mandi, kita kerja, kata Pak Mul, kamu mau kemana? Loh ya nggak kemana-mana, mau ikut kamu, jadi gitu. Hai ikut ya, aduh ini nggak pakai disuruh, langsung ikut sendiri. Aduh baik. Ternyata begitu aku datang di sini, aduh Tuhan tuh jamah banget ya. Begitu masuk, baru naik tangga, kakiku tuh padahal sakit. Naik tangga itu tetapi sampai atas itu air mata itu nggak bisa berhenti. Kalau udah terus derajat terus sampai aku bilang sama Mika, aku sampai nggak berani melek gitu, aku nggak berani merem. Kenapa? Ini kalau merem nangis terus gak bisa keluar sampai gak enak aku, ini gimana aku tuh sampai gitu. Udah nggak apa-apa, udah ya udah sampai serat terus, aduh mateng aku tuh gitu gimana ya ini aku gitu. Tapi aku bilang, aduh ini apa Roh Kudus ya yang menyuruh aku begini ini kalau nggak diam-diam aku disuruh nangis, yang ngapain gitu loh ya. Aku bingung sampai ada kok air matanya itu terusnya begitu tak masuk sampai habis air mata ini, lama-lama sampai tisu satu itu habis loh. Aku tuh aduh Tuhan, aku bilang gini, kok bisa, bukan itu waktu itu bukan kebetulan juga aku rasa gitu loh. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan dan tahu-tahu pengen kayak orang idam gitu loh ya gitu. Itu nggak ada gitu loh. Apalagi yang aku rasakan ya, betul aku itu streaming itu ikut terus gitu. Punya Edilip Mantova itu aku ikut dengar, ikut nyanyi. Tapi beda loh ibu sama kita itu langsung ketemu dan kita kumpul. Itu ada perbedaannya. Makanya kalau ada sempat waktu, tolong jangan sampai Tuhan itu menggerakkan gitu. Tuhan tuh kalau begitu banyak digerakin semua, malah mungkin gitu. Gimana kalau ibu-ibu semua dengan senang hati sendiri gitu mau mengikuti doa-doa gitu. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kepuasan apabila kita menemukan air kehidupan itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Tidak ada yang dijual di apotik, di tempat pelawak, di entertainment yang termahal sekalipun, dan ini bisa dibawa sampai ke rumahnya.
dan membawa dampak yang besar, karena itu bisa mengubahkan, memberikan hati yang baru dalam hidup kita. Bukan sekedar tetesan air mata seperti perempuan yang mengalirkan air matanya mencuci kaki Yesus. Hasilnya apa? Dosa diampuni. Kalau dosa diampuni, selesai semuanya. Iblis tidak bisa otak-atik. Manusia mana yang tidak pernah berdosa? Masa lalu kita semua diingatkan dan kita tinggal bilang terima kasih Tuhan, Engkau ampuni saya. Cuma berterima kasih aja bisa mengeluarkan air mata. Kenapa? Dia ampuni kita bukan sekedar ngomong, dia mau mati di sayap untuk kita. Bilang kiri kanan saudara, Yesus sungguh mengasihi kami. Jangan main-main, tetap kenal dia dan cari dia dengan rasa haus. Ibu Juni malah bilang rasa seperti ngidam, rasa bunting gitu. Kalau bunting tidak dipenuhi hasratnya, anaknya bisa meler-meler. Saudara harus menghasilkan anak yang maksimal, jangan biarkan dia meler-meler. Haleluya. Nah saudaraku, kita menjadi gereja Tuhan yang terus menjadi produktif. Tidak usah tunggu setahun, langsung Ibu Juni produktif. Haleluya. Nanti saudara lihat hasilnya. Kalau saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, haus akan Tuhan. Haus itu bisa termotivasi dengan cara yang berbeda, sehingga motivasinya beda, rohnya beda. Tapi kalau saudara haus akan Tuhan sungguh-sungguh, saudara akan lihat hasilnya. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kita. Sakeus haus. Dia kecil badannya, naik ke pohon, berusaha tidak takut jatuh. Tapi hasil itu apa? Setelah itu Tuhan bilang keselamatan ada dalam hidupmu, dan dia bilang separuh dari semua hartaku saya bagikan untuk orang miskin. Itu hasilnya. Dia tidak sungkan-sungkan. Dia bilang cari uang untuk apa? Enaknya juga cuma dapat tanah 2x1 toh. Memang mau dapat 3 hektar untuk kubur diri sendiri. Jadi pikir baik-baik, jangan habiskan waktu untuk beli tanah, cari uang beli lagi tanah, cari uang beli lagi tanah. Tanah itu untuk siapa? Antikris. Lebih baik cari Tuhan, cari jiwa-jiwa yang terhilang. Petrus pernah menyangkal Tuhan, memang menyesal. Kita dengarkan semua story-nya yang kayak gitu. Masa Yesus yang sudah ngajar dia pagi siang malam 3 tahun lebih, nyangkal. Tetapi akhirnya Petrus setelah menanti Tuhan 10 hari di loteng Yerusalem, pastor dibilang itu di atas. Kenapa saya pilih di atas? Karena Yesus suka yang di atas. Kita harus menanti dia di loteng Yerusalem. Petrus berubah. 3.000 orang bertobat sekaligus khotbah. Karena Tuhan bekerja. Bahkan ketika dia mau disalib, dia bilang, aku tidak layak disalib seperti Yesus. Salibkan aku kepala di bawah, kaki di atas. Supaya aku tidak menjadi seperti Yesus. Karena Yesus itu layak. Tetapi dia disalib untuk mengampuni saya. Bagaimana kehausan saudara? Kehausan tidak selalu harus pakai air mata, tapi menjadi orang yang radikal, yang sungguh-sungguh berbuah, tidak bisa diotak-atik oleh musim apapun juga. Terus berbuah dan makin berbuah, harus tertancap dalam rumah Tuhan. Amin. Kalau saudara datang hari ini, terus datang, terus datang. Bahkan bawa teman yang lain supaya datang. Tuhan itu datang tidak 100 tahun lagi. Zaman kita ini, kalau saudara belum siap, lalu Tuhan itu mau jemput, masa kita ketinggalan? Saya tidak mau lihat saudara nangis ketika Tuhan datang lalu ketinggalan. Karena ini tidak bisa suap-suapan. Tidak bisa bilang Tuhan tanahku tak ke IKP. Tidak bisa. Dia mau hati kita dibaharui, dimurnikan, disucikan. Bukan sekedar kata orang. Kita lihat slide berikutnya. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 23 itu orang-orang Athena, dia mengenal Allah yang dia tidak kenal. Dia sembah Allah yang dia tidak kenal. Jadi sayang, kita tidak boleh sekedar tahu Allah yang kita sembah, tapi kita harus kenal dia. Kalau kita duduk diam, dia memperkenalkan dirinya. Kita kayak orang tinggal di spa. Pernah masuk spa? Dingin-dingin masuk spa yang hangat kan enak. Ini spanya Tuhan. Keluar-keluar jadi bersih. Karakter kita, cara bicara kita, cara kita memandang, cara kita memaafkan itu beda. Itu tidak bisa diobatin oleh apapun. Sekalipun obatnya mahal dan tidak ada yang jual, hanya di kaki Tuhan. Nah saudaraku, Ayub berkata pasal 42 ayat 5, hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang kita sama-sama berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Caranya bagaimana supaya dapat seperti itu? Lulus proses. Proses itu sakit, tapi kalau saudara duduk di kaki Tuhan, kesakitan itu saudara kembalikan kepada Yesus yang sudah menanggung sakitnya.
maka semuanya jadi beres. Sakit penyakit apapun dia sanggup selesaikan, termasuk sakit hati, sakit apapun, pekerjaan, dompet yang sakit pun semua Tuhan bereskan. Haleluya. Dapur yang kosong susah ngebul juga dia mampu memberikan semangat bagi saudara. Efektif. Semua bisa dikerjakan. Kayak istilahnya mamaku bilang, kalau saya ke dapur saya cuma tendang selesai. Karena ada Yesus yang sanggup membangkitkan semangat kita. Kalau kita terus di blanket kan susah banget. Kalau kita bilang aku mau cari Tuhan, oh rasa dingin pun pergi semua. Jadi terbiasa, besok ke dapur tidak setengah mati lagi karena sudah biasa melewati dingin. Amin. Nah saudaraku, semua yang kita dapatkan dari Tuhan, dan kita tidak gampang kecewa. Kalau kita tahu, coba yang berikutnya ya. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu apa yang dia lakukan, dia itu tidak memanggil kita sebagai hamba lagi, tapi jadi sahabat. Kenapa? Sangat luar biasa, dia mau kerjakan apa, dia ngomongin kita dulu. Dia tidak terus memberikan kita hal-hal yang buruk, tetapi dia membuat kita lebih peka sehingga mengenal apa yang dia ingin lakukan. Dia beritahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sahabat loh, mau jadi sahabat Tuhan? Mendekatlah kepada Tuhan. Tidak rugi loh kalau kita mendekat pada Tuhan. Nah terus berikutnya kita lihat lagi, dia tidak akan membuat kita kecewa. Kalau orang pernah yang kepingin ikut ke astronot, dia itu merasa kepingin dan hampir-hampir dapat. Tapi setelah saringan terakhir, dia ternyata gugur, tidak dapat. Ternyata dia menyesal. Aduh, kenapa saya tidak bisa jadi ikut astronot ini? Lalu dia kecewa. Kalau dia kecewa kayak gitu, dia tidak kenal Tuhannya, atau untuk bapaknya kenal Tuhan. Lalu bapaknya bilang, nah Tuhan itu punya waktu, punya cara yang terbaik untuk nolong kamu. One day kamu bisa ikut terbang bersama dengan astronot-astronot lainnya. Ketika dia memandang ke atas, astronotnya sudah pada berangkat, teman-temannya, dia tidak berangkat. Tapi 1, 2, 3, 4, ternyata habis. Dia punya meledak di jalan. Bapaknya bilang, tuh kan, untung kamu gak ada di situ. Berarti Tuhan rencanakan yang terbaik. Jangan kecewa dulu kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit. Orang-orang yang tidak gampang kecewa itu hanya bisa mengatasi semua persoalannya ketika dia suka duduk di kaki Tuhan. Untung ada komunitas yang untuk bapaknya kenal Tuhan. Jadi kalau saudara kenal Tuhan, perkenalkan juga kepada anak-anak saudara, sehingga mereka tidak gampang kecewa, tidak gampang mogok untuk ikut Tuhan. Kita perlu muridkan dia, kita perlu ajarkan dia. Justru itu kita harus belajar terus lebih banyak lagi kepada Tuhan. Mau belajar lebih banyak? Haleluya. Nah saudaraku, kita akan dibuat menjadi kuat dan bertindak. Bagaimana caranya? Masih yang tadi. Bagaimana caranya supaya kita menjadi kuat dan bertindak? Seperti tadi yang saya katakan, kita adalah gereja Tuhan. Kita menjadi wanita, perempuan yang produktif. Jangan sedikit-sedikit cengeng, sedikit-sedikit give up. Kita harus menjadi orang-orang yang produktif. Daniel pasal 11 ayat 32 berkata begini, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Sama-sama kita baca. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Oh, haleluya. Menjadi kuat dan bertindak itu, kita tidak mau lagi disimpan-simpan. Mau gak disimpan terus? Kita harus menjadi gereja Tuhan yang bergerak. Amin. Tidak tidur-tiduran, tidak terus-terus memikirkan hanya mimpi untuk masa depan, tapi kita melakukan mulai dari perkara-perkara yang kecil. Amin. Dan biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang terus maju di dalam Tuhan, mengenal Tuhan. Caranya mengenal Tuhan yang kedua, kita harus ingat kebaikan Tuhan. Slide berikutnya. Kalau saudara ingat akan kebaikan Tuhan, kan gampang. Tuhan itu kebaikannya terlalu banyak. Kalau saudara sedikit-sedikit murung, kecewa, ingat lagi kebaikan Tuhan. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Amin. Justru itu kalau ada konsel, ada persekutuan kecil-kecilan, saudara bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saya dengan Jadi itu sudah 10 tahunan tiap pagi online doa sama-sama. Kita saling mengingatkan. Justru itu kalau saudara punya teman untuk doa bareng, itu ada yang mengingatkan. Kalau saudara belum ketemu teman-teman yang bisa mengingatkan saudara, kan saya sudah masukkan dalam YouTube, dalam Facebook. Saudara dengar aja di situ, selalu diingatkan. Kebaikan Tuhan tak pernah habis, setiap hari baru setiap hari. Kalau saudara diingatkan seperti itu, saudara bisa tidak menjauh dari Tuhan.
Karena saudara melekat kepada Tuhan dan membuat saudara bertindak. Kalau kita mengingat semua kekecewaan, kesusahan yang ada silih berganti dalam hidup kita, membuat kita kan jauh dari Tuhan. Oh, masa sih Tuhan sayang sama saya? Tapi kalau kita, oh Tuhan Engkau baik, manusia ini cenderung mencari orang-orang yang baik. Jadi kalau kita pandang Tuhan sebagai Tuhan yang baik, maka saudara tidak segan-segan untuk mendekat kepada Dia. Amin. Yang ketiga, saat Tuhan kita jadikan sebagai sandaran. Saudara, kalau saudara bersandar kepada seseorang, enak gak? Tetapi kadang-kadang orang itu menjauh dan meninggalkan kita. Tetapi kalau kita punya Tuhan yang menjadi sandaran kita, tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya saudara, kita perlu cenderung untuk memikirkan bagaimana supaya saya bersandar pada Tuhan. Kesaksian terakhir saya ceritakan, ada gambarnya. Oh, ini dia. Nah, saudaraku, pendeta yang saya ceritakan tadi itu di Manado, ternyata 2-3 hari lalu meninggal. Cepat sekali. Saya juga kaget. Tetapi yang saya ceritakan ini gereja anak cabangnya. Anak cabangnya aja kayak gini bagusnya. Apalagi pusatnya megah sekali. Orang Manado pasti pernah lihat di Palu Atas. Saya tidak ceritakan saudara tentang kemegahannya, tapi bagaimana saya haus akan Tuhan. Nah, saya waktu tugas di Manado kan kadang-kadang ikut mission trip, ikut ke desa-desa, dan semua Minahasa saya sudah jalanin, naik mobil, naik apa aja jalan. Satu waktu saya dibawa ke Tahuna, ini tempat Tahuna, Sanghyang Talaut. Saudara yang belum pernah ke sana ya dengar aja dulu ceritanya. Enak loh Sanghyang Talaut. Itu dorong itu pasar saking kuatnya. Nah, sekarang saya ceritakan tentang Tahuna. Kita dengan semua choir anak-anak muda pergi sana naik motorboat. Pulang-pulang naik motorboat lagi. Pendetanya bilang, kamu tidak usah naik motorboat, kamu tak beliin tiket pesawat, tapi kamu di sini aja. Kalau boleh selama-lamanya di sini. Saya bilang tidak, saya harus pulang. Oh tidak, kamu harus di sini aja. Tarik-tarikan, akhirnya dia menang. Saya tidur dengan dia. Dia tidak bisa tidur karena saya tanya terus, apa rahasianya, kenapa kamu bisa berhasil? Ini orang belum kawin loh, tapi bisa menggembalakan seorang single woman. Dia bisa mendirikan gereja. Itu orang kalau bergereja, saudara, aku disuruh hitung uang kolektornya. Tidak ada uang 100 rupiah kayak di Surabaya. Permisi bicara. Di Surabaya itu kita masih lihat uang yang lusuh, kotor, busuk. Di sana tidak ada. Tahun 86, 5.000 itu paling kecil sudah uangnya. Mereka kok berani? Saya tanya, apa rahasianya? Kamu kok bisa melayani Tuhan? Padahal ini perempuan, saudara Cikwe. Dia itu dulu gara-gara jadi Kristen, mau dikejar, mau dibunuh sama bapaknya. Daripada dibunuh, lebih sekolah Alkitab. Setelah masuk sekolah Alkitab, dia dikirim ke Tahuna dari asuhan pendeta yang barusan meninggal itu. Tapi dia bisa berhasil. Jadi gerejanya ini miniaturnya gereja yang di Manado. Luxury, besar dan cantik sekali, bersih. Dan dia rawat sebaik-baiknya. Jadi saya tuh tiap hari ke sana liatin mereka caranya merawat. Tidak pernah dibiarkan satu rambut pun ada di situ. Haleluya. Bagaimana menggerakkan semua jemaatnya sehingga bukan pendetanya yang lari sana sini, semua jemaat haus akan Tuhan, mau balas cinta Tuhan. Saya kepingin lihat jemaat PSI di sini bergerak. Jangan cuma diam. Amin. Karena kalau saudara bergerak ada poin untuk saudara. Kita tidak bisa balas cinta Tuhan. Kemarin saya dengar dari grupnya Doa Ibu, ada salah satu mereka punya teman meninggal. Dia bilang warisannya kemana? Dia kasih separuh untuk gereja, separuh untuk Salvation Army. Saya bilang saudara, kalau kita sudah meninggal baru berkorban, ya mudah-mudahan masih terhitung ya, karena kita sudah natsar sebelumnya. Tapi kalau saudara masih hidup terus berkorban, apa saja yang saudara bisa korbankan, itu pasti ada hitungan di sorga. Kita tidak bisa bayar pada Tuhan, tapi kalau apapun yang kita lakukan lalu dinikmati oleh orang, lalu orang itu percaya dan masuk sorga, itu adalah pahala untuk kita semua.
Berlomba-lomba cari Tuhan, berlomba-lomba balas cinta Tuhan, berlomba-lomba melakukan segala perkara. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah menyediakan semua yang terbaik bagi kita. Akhirnya saudaraku, saya sungguh bersyukur karena Tuhan memanggil saya. Dan kalau saudara tanya, apakah kamu menyesal jadi hamba Tuhan? Saya bilang tidak. Kalau boleh semua orang yang saya lihat itu jadi hamba Tuhan. Karena kalau kita jadi hamba Tuhan, bukan diperhamba tetapi dijadikan sahabatnya Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik dan semua timnya. Kita akan nyanyikan pujian ini bukan karena kita mau dan membacanya, tapi kita mau mengekspresikan aku haus. Kau Bapa mengasihiku. Kau berikan hati yang baru. Kau sanggup untuk menolong kita semuanya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan. Biar Tuhan meteraikan firman-Mu, sehingga mereka menjadi orang yang haus dan lapar dan bisa memperagakan kehausannya kayak orang bunting dan ngidam. Dan terus bisa melipat gandakan kepada orang lain. Sehingga dunia ini tidak menjadi begitu-begitu saja datang, tapi mereka terus melonjak tinggi, mengadakan revival besar-besar oleh kuasa hembusan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Thank you Lord. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkanmu. Katakan sama-sama, hati yang baru Kau berikan. Saya undang Pak Johan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kalau segalanya Tuhan, Ya segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak bisa duduk sebentar. Saya ngomong dikit. Bulan ini kita berbicara soal hati yang haus akan Tuhan. Kenapa? Karena kami rindu gitu melihat bahwa setiap kita yang ada dalam gereja ini punya kehausan, punya kelaparan. Gereja ini tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau setiap kita nggak punya kehausan, nggak punya kelaparan. Orang yang haus dan lapar pasti dia akan dipuaskan. Yang percaya bilang amin. Saudara tahu kalau kita rindu, kangen dengan seseorang, saudara apa yang saudara lakuin? Coba saya mau tanya dulu ya. Salah seorang, baru nanti saya akan berdoa sebentar. Bu Liling, dalam hidup Bu Liling siapa orang yang paling ibu kangenin kita? Siapa tuh? Jangan Tuhan ya, aku gak bicara yang rohani, aku bicara manusianya. Siapa yang Bu Liling paling sering kangenin? Bilang Abu. Abu udah nunggu. Siapa yang ditunggu-tunggu? Kalau saya kecil ya berarti sih papa saya ya. Papa ya. Jadi kalau nggak ketemu papa, rasanya apa Bu? Ya itulah. Berarti pasti papanya baik dong. Iya kan? Saya percaya Bapak Ibu kalau kita punya orang yang kita sayangin, kita deket, gitu, kita pasti kangen terus gitu, betul nggak? Nah, tahu nggak orang kangen itu
itu nggak bisa dibatasi oleh situasi. Begitu dengan Tuhan tadi udah dibicarain tadi kan. Jadi kalau kita sama Tuhan tahu betul untuk baik dan kita kangen sama Dia, nggak dibatasi situasi. Situasi sulit, situasi kita diberkati. Ada orang kalau diberkati malah lari dari Tuhan, betul nggak? Ada orang kalau dia menderita kecewa sama Tuhan. Tapi dengar baik-baik, kerinduan nggak bisa dibatasi oleh situasi. Bilang sama saya, kerinduan nggak bisa dibatasi oleh situasi. Enak, nggak enak, kangen sama Tuhan. Bilang sama saya, enak, nggak enak apa? Kangen sama Tuhan. Dan persoalan kangen itu bukan persoalan perasaan. Sebab tadi Bu Lili bilang dia kangen sama papanya kan? Kan dia bilang papanya baik. Kalau berdasarkan perasaan, begitu papa nggak bisa puaskan Bu Lili, dia nggak akan rindu lagi sama papanya. Betul tidak? Jadi kangen itu, kerinduan kepada Tuhan itu bukan karena didasarkan perasaan kita, tetapi karena dari hati. Bilang sama saya, dari apa? Hati. Ya, hari ini kita mau pikir baik-baik. Sejauh mana kita rindu akan Tuhan? Kita mau beri kepada Tuhan yang terbaik. Hidup kita ini, boleh bilang siapa sih bisa hidup 200 tahun? Siapa yang mau kepengen hidup 200 tahun angkat tangan? Kalau kamu mau pun dia nggak bisa kok. Iya kan? Nggak bisa 200 tahun. Berarti pendek. Yuk dalam masa yang pendek ini kita belajar lebih haus, lebih rindu akan Tuhan. Amin. Bulan ini kita akan bicara sebuah seri pelajaran tentang haus akan Tuhan. Tadi ada yang pertama, dan minggu depan disambung Pastor D, dan minggu depan lagi saya akan sampaikan lagi apa itu haus dan lapar akan Tuhan. Sama-sama berdiri sekali lagi. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Nyanyikan dengan kerinduan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Bapak kami belajar lebih haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sesungguhnya revival itu dimulai dari hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kami mau di gereja ini Tuhan, setiap kami ketika kami bangun dari tidur kami, yang pertama kami cari Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami lebih lapar dan haus mendedikasikan hidup kami untuk kerajaan. Ini hidup kami berikan kepada Engkau Tuhan. Kami gak pandang situasi apapun, kami belajar dalam segala situasi. Kami tetap lapar dan haus akan Engkau. Kami pelihara kelaparan itu, kehausan itu akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita bilang amin. Amin. Silakan ke Bapak Ibu. Saya akan sampaikan sebentar apa yang kegiatan gereja minggu ini. Yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah saya undang Bapak Ibu
untuk bisa ikut dalam kelas pemuritan. Saya sungguh-sungguh tadi malam saya sempat hati saya menjerit gitu. Kenapa saya menjerit? Kenapa? Karena saya melihat kemarin saya diundang di doa itu. Saya mengajar di situ hampir 2 jam loh. Sampai saya tuh pikir, wah ini jam makan gitu. Saya bilang, kamu nggak lapar? Saya bilang, ya kan? Saya sih bisa ngomong, kamu nggak lapar? Masih mau terus? Sampai cuma bilang begitu. Dia bilang apa? Terus. Hampir 2 jam, Bapak Ibu. Disuruh terus, bayangin. Terus disuruh ngajar. Saya sudah mulai mengajar mereka dalam advance training. Dan saya jujur bilang, saya sedih banget gitu loh. Kenapa sih? Di gereja sendiri, kita belum dapat kesempatan ngajar loh. Banyak pelajaran yang saya bagiin, saya mau ajarin gitu. Itu adalah advance training. Itu banyak mutiara-mutiara yang baik yang Bapak Ibu bisa pelajari. Makanya saya terus undang ya, saya encourage. Yuk belajar lebih dalam lagi, daftarin, saya mau ngajarin lagi supaya lebih pintar gitu. Ya, jadi sekali lagi gereja membuka kesempatan untuk mengajar pemuritan supaya Bapak Ibu itu ngerti banget apa itu kebenaran di dalam Alkitab gitu. Silakan mendaftarkan dan saya akan mengajar dengan segenap hati saya untuk yang berminat advance training ya. Karena bagi mereka yang belum baptis nanti kita akan masuk ke basic, tetapi mereka yang sudah tahu kita langsung masuk ke advance. Advance selesai kita masuk ke leadership. Itu yang saya kepingin ajarin. Daftar cepat-cepat supaya kita dapat kesempatan mengajar. Nanti kita atur jadwalnya dan kita bisa kelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabu pagi ada kegiatan senam pagi bersama dengan ibu-ibu yang lain gitu dan bapak-bapak untuk bisa senam pagi dan belajar firman Tuhan, makan pagi, makan siang juga di tempat itu catat saja alamatnya dan kontak nomornya. Kemudian Rabu malam kita ada Bible study dan doa malam. Saya yakin minggu kemarin ada satu orang yang lagi punya beban, punya hati, lagi masalah gitu. Saya heran gitu, ketika saya hadir dalam doa malam itu sebenarnya saya mau share satu topik gitu. Sudah saya siapin di rumah. Tiba-tiba pada saat itu Tuhan bilang, ini orang datang, Tuhan taruh di hati saya gitu, ada sesuatu yang ingin saya bagi gitu. Saya ngajar pada malam hari itu, tahu nggak? Itu orang yang lagi punya masalah, punya bingung gimana mengatasi masalah ini, jawab gitu loh. Jadi saya kepingin, yuk undang ya jam 7 malam kita ada kebaktian doa malam bersama dengan pengajaran. Jadi saudara bisa hadir jam 7 malam. Nggak lama kita mulai jam 7, 8.30 udah selesai. Ya. Kemudian selain acara-acara ini di gereja juga ada kegiatan Selasa ada doa pagi di atas, Jumat doa puasa di atas. Jadi bagi bapak ibu yang kepingin join bersama silakan datang. Jadi jam 10 pagi hari Selasa dan hari apa? Jumat. Gitu. Tadi Bu Juli diberkati, saya percaya yang hadir kita juga akan diberkati. Kemudian terakhir, bagi setiap kita yang punya talents jangan disimpan, bagiin. Ya, buat sesuatu buat orang lain di dalam pelayanan. Yang pintar music, join di dalam tim musik ini. Yang suka nyanyi, suka pujian, nggak apa-apa, di training masuk juga di tempat ini supaya juga menjadi seorang singers yang baik untuk Tuhan. Bagi yang punya hati untuk bisa memulai komsel, punya hati untuk mengajar, untuk memimpin, silakan kita juga beri kesempatan untuk buka komsel. Nanti saya akan bahan saya sediain. Ya, saya tulisin bahannya, tinggal di-sharingin aja nanti ke jemaat gitu, ya. Nah, itu semua adalah kegiatan gereja kita. Kita saat ini kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita memberi yang terbaik sehingga kerjaan Tuhan tetap bisa dijalankan dengan baik. Untuk itu mari saya undang Ibu Lili bisa berdoa untuk persembahan langsung di situ aja. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau kami selalu diberkati Tuhan. Kalau kami boleh datang ibadah pagi hari ini, itu suatu anugerah ya Bapa. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadikan kehausan bagi kami yang selalu ingin berjumpa dengan Engkau, mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang sudah kami dapatkan Tuhan melalui firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau kembalikan berkat kepada Bu Mega ya Tuhan yang sudah menyampaikan dengan urapan yang lebih dahsyat lagi ya Tuhan, sehingga boleh melayani kami lebih lagi ya Bapa. Terus Tuhan yang tanamkan visi misinya Tuhan, boleh kami semua menopangnya ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan Pak Johan Tuhan dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan semua boleh berjalan lancar acara kegiatan PIC yang diadakan setiap hari setiap minggu di tempat ini ya Tuhan.
Biarlah semua yang Tuhan yang tahu, Tuhan berkati keluarganya Pak Tuhan dan juga dan anak-anak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang sediakan apa saja yang diperlukan oleh hamba-Mu. Tuhan juga berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini ya Tuhan. Kami percaya tidak ada satu orang pun Tuhan yang tidak diberkati Tuhan. Makanya sudah datang Tuhan, Engkau yang kembalikan berkat, apapun jadikan persoalan mereka. Tuhan yang lebih tahu ya Tuhan, ketika mereka pulang, mereka membawa Yesus dalam hidup mereka. Dan apa saja yang dilakukan boleh berhasil dengan baik. Tuhan, Kau saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberi. Biarlah pemberian kami Kau tahu dari hati kami yang tulus. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mendapatkan berkat yang lebih lagi Tuhan dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan apa yang kami persembahkan Tuhan boleh Kau berkati sehingga boleh mencukupkan setiap keperluan dari gereja kami yang dibutuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sungguh dahsyat. Kami terus mau bersyukur ya Tuhan untuk segalanya yang Tuhan sudah beri buat kami hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara kantong offering bisa diedarkan, kita yang sudah memberi kita mari memuji Tuhan bersama. Sampai